ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat ini terlalu banyak. Semua Injil mencatat hal yang sama. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi saya telah membuktikan bahwa Yudas itu binasa. Yudas itu sempat mengatakan bukan aku ya Rabi. Dia bukan manggil Tuhan, tapi Rabi. Bukan aku ya Rabi. Terus yang ketiga, Yesus bilang lebih baik orang itu nggak usah dilahirkan. Artinya berarti bukan Yesus yang menjadi sutradara terus dijadikan si Yudas sengaja jadi aktornya, nanti kamu pelakunya ya, kamulah yang begini-begini. Karena di sini dikatakan lebih baik tidak dilahirkan ini si Yudas. Oke, cukup sampai di situ dulu, Pak. Dari ulasan Bapak yang panjang lebar, tidak satu ayat pun mengatakan Yudas ke neraka. Oh iya, tidak ada kata neraka, binasa. Nah, binasa, menurut Bapak binasa itu kira-kira bagaimana? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rusak sama sekali, hancur lebur, musnah. Jadi yang mana ini binasa ini? Tapi kalau kita dari Yohanes 3:16, binasa di sana itu mengacu kepada ketidakselamat. Tidak selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, sekarang Bapak di sini sudah jelas nggak si Yudas yang menyerahkan? Ketika ayat 24 disebutkan, itu kan bukan Yudas. Ketika ayat 25, itu kan penulis yang mengatakan demikian, dibukakan rahasia. Ayat 24, Yudas tidak tahu, kan dibilangnya, bukan aku ya Tuhan. Datang Yesus mengatakan, apa katanya? Ya, sebentar mana tadi ya? Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya. Memang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Tidak ada masalah dengan Yudas tidak tahu. Yang jelas, Yesus sendiri mengatakan alangkah baiknya orang itu tidak dilahirkan. Memang betul. Kalau saya jadi Yudas, saya lebih baik tidak dilahirkan. Karena saya sudah diplot menjadi seorang pengkhianat. Mengkhianati Yesus, menjual Yesus, menyalibkan Yesus. Saya nggak mau. Sorry. Yang bicara begitu bukan Yudas. Yesus yang ngomong. Betul. Yesus mengatakan supaya orang ini tidak, karena Yudas tidak tahu, makanya dibilangnya bukan aku ya Rabi. Andai kata dia tahu, pasti dia bilang, iya, aku lebih baik tidak dilahirkan kalau aku memilih jabatan sebagai pengkhianat. Oke, saya akan bacakan lagi, Pak. Silakan. Saya akan bacakan, Pak ya. Ya. Yohanes 12, biar Bapak tahu siapa Yudas ini. Yohanes 12, hal itu dikatakannya karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia, Yudas, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12, menurut ayat kritik teks, ya, ini jelas. Ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12. Jadi, sorry, aku Matius. Sebentar. Yohanes 12 ayat 6. Ya. Ya, silakan. Apa dia bilang situ, Pak? Ya. Coba Bapak yang bacalah. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, Yudas ini, ya, ini untuk Yudas kan? Ya. Ya, Yudas ini memang dari semula ini udah suka mencuri, ya, menjadi seorang bendahara.
dia mencuri, dia tidak tahu tentang karya penyaliban Yesus itu untuk keselamatan manusia. Bahkan Yudas tidak tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Yudas, dia mengkhianati Yesus bukan karena karya keselamatan, karena dia ingin dikasih uang 30 keping uang perak. Saya akan bacakan, Pak. Saya rasa untuk mempersingkat waktu, jika memang itu sudah Bapak pernah baca, tidak perlu dibaca, saya rasa. Ya, saya sudah tahu. Ya, jadi nah, sekarang permasalahan Bapak apa? Karena dia seorang pencuri. Begini maksud saya, dia menyerahkan Yesus bukan untuk karya keselamatan, dia untuk mencari uang. Tunggu dulu, yang Yohanes 6:12 tadi apa ya urusannya Yohanes 12? Coba Yohanes 12 dulu. Ya, Yohanes 12, ya, waktu itu ada orang yang memberi sumbangan atau menumpahkan minyak. Ya. Tahu Maria itu. Terus hubungannya apa? Hubungannya, Yudas ini memang karakternya seorang pencuri. Baru saya mau kaitkan kepada dia menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dapat uang 30 keping uang perak. Tunggu dulu Pak, Yohanes 12 itu kita tuntaskan dulu. Di sana orang Kristen tidak tahu konteks ayat itu bicara apa. Orang Kristen hanya tahu Yudas itu maling, pencuri. Itu di otak mereka. Mereka tidak pernah membaca ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan itu. Artinya Yesus menyetujui perbuatannya. Kalau Tuhan sudah menyetujui perbuatan kita, mau kita hantu belau, mau kita pembunuh, mau kita maling, diampuni. Karena Yesus sudah membiarkan. Nah, ayat 8. Sebentar Pak, ayat 8. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Itulah sebabnya Yesus membiarkan ini semua. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin menghalang-halangi apapun yang dilakukan Yudas. Kejahatan apapun yang dilakukan Yudas. Dari sini kelihatan. Kalau Yesus mau menghalangi, sebentar Pak. Yesus akan mengatakan, tidak Yudas katanya. Kamu tidak bisa, kamu mau mencuri. Tapi Yesus mengatakan tidak. Pencuri menunjukkan kedatangan Tuhan. Yang dibilang pencuri itu datang kita tidak tahu. Seperti pencuri kedatangannya. Maka Yesus berkata, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Artinya penguburan Yesus itu, sebentar Pak, penguburan Yesus itu sama dengan seperti pencuri datang. Sama juga Yesus. Sebentar Pak, sama juga. Pak. Sorry Pak. Kenapa? Bukan ini yang saya mau bahas. Ini hanya kita biar tahu kronologis. Sebentar. Nanti dulu. Bapak tidak mau bahas ayat itu, tapi Bapak bacakan biar saya jelaskan. Dengar dulu. Yang kita mau bahas, dia menjual Yesus bukan karena dia tahu karya keselamatan di atas Golgota, tapi dia mau cari uang. Makanya itu menjelaskan, memang dia nggak tahu. Maka dibilang Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Dia memang nggak tahu. Makanya di sini dikatakan Yesus makanya Yesus bilang lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Memang betul. Karena Yudas kalau tahu dia Pak, misalnya Bapak lah saya kasih tahu, ada anggota saya, kau nanti jadi pengkhianat aku ya, kau salibkan aku, kau jual aku. Pasti dia berkata, lebih baiklah aku tidak usah dilahirkan, kalau aku jadi menjual-jual kau. Oke, dari Pak. sejak semula saya mengatakan, sebentar Pak. Sebentar. Dari sejak semula Yudas tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang tahu itu hanya Yesus. Nah, maka saya tertarik dengan Yohanes 12 tadi. Yesus ingin mengajarkan bahwa seperti itulah nanti penguburanku, kata Yesus. Pencuri datang kita tidak tahu kapan. Yesus pun demikian. Tidak tahu dia kapan akan datang itu. Seperti itu. Maksudnya ketika orang Tuhan datang ya menjemput kan tidak tahu Yesus jam berapa, tapi dia tahu pasti akan terjadi. Nah, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya agar orang berjaga-jaga. Jadi orang miskin ada, nggak usah pala kau urusi katanya. Bapak salah paham. Yang saya mau bahas di sini bukan masalah Yohanes 12. Saya mau tunjukkan karakternya saja dulu. Jadi kok Bapak bacakan? Oke. Di yang sini mana? Ayo, yang mana? Langsung aja.
Makanya saya bacakan Yohanes 17 ayat 12 Pak ya. Oh, 17 ayat 12. Tadi dengan perjanjian kita lebih banyak baca ayat saja, nggak usah asumsi. Bapak baca ayat, Bapak kasih ayat, saya baca. Apa? Saya tidak pernah berasumsi karena saya membacakan ayat itu dan ayat itu ada pendukungnya. Sorry, tadi Bapak udah asumsi. Tidak, asumsi yang mana? Oke. Mencuri. Kan sebuah perumpamaan. Biarkan katanya, biarkan. Saat miskin akan tetap tinggal, aku akan pergi. Kalau tidak nggak apa-apa, kalau tidak nggak apa-apa. Nanti yang nilaikan orang. Oke. Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Yesus bilang begini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Maksudnya dalam nama Bapa. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, kata Yesus. Aku telah menjaga mereka. Konteksnya di sini doa buat murid-murid. Ya, dalam kritik teksnya ini pun tidak ada sedikit melenceng. Ya, di sini dikatakan aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia, Yudas, yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Artinya dia binasa gitu. Itu yang saya maksud, Pak. Loh, Bapak baca ayat 16. Iya, udah saya baca. Ya. Jadi yang saya maksud gini, Pak. Dia baca ini binasa. Sorry. Ayat 16 baca dulu. Ya. Yang saya mau bahas Yudas binasa. Ayat 16 dikatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, kalau bukan dari dunia tak ada yang binasa, Pak. Aneh-aneh aja. Mana ada yang dari surga binasa? Oke. Gimana sih Bapak ini? Begini. Tuhan mengatakan itu. Ayat itu. Artinya Saya kebinasaan yang dibilang. Oke. Jadi begini, Pak. Bapak harus tahu membedakan yang namanya kemahatauan Tuhan dan nanti dulu, rencana Tuhan. Kemahatauan Tuhan dan rencana Tuhan beda. Tuhan bisa berencana hal-hal yang baik terhadap saya, tapi dia maha tahu. Dia tahu nanti saya akan melawan, dia tahu. Tetapi saya menjadi pemberontak bukan karena takdir Tuhan. Karena itu adalah hak saya, karena saya tidak mampu mengimani dan tidak mampu hidup dalam Yesus. Kalau jadi, Bapak iya. Dulu. Kalau Bapak iya. Kalau Bapak iya. Bukan Bapak saya aja. Ini mencontohkan saya. Begini loh. Tidak, Yudas itu sudah dipilih. Matius 10 ayat 4. Yohanes 6 ayat 70. Aku sendiri yang memilih. Oke. Matius 10 ayat 4. Bapak tahu ini ditulis kira-kira tahun berapa, Pak? Saya bukan melihat tulisannya, tetapi Yesus memilih Yudas. Sama dengan saya melihat Yesus memilih Yudas, Pak. Bukan. Jadi ini Yohanes 6, sebentar. Yohanes 6 ayat 70. Yohanes 6 ayat 70 itu tidak bisa Bapak hapus. Aku sendiri yang memilih kalian, kata Yesus. Betul. Jadi gini, Pak. Sementara Bapak tidak dipilih Yesus. Jadi kalau Bapak bawakan ke arah Bapak tidak cocok. Karena Bapak bukan dipilih Yesus, karena Yesus tidak ada. Kecuali Paulus. Paulus dipilih Yesus. Yesus langsung menuju dia. Jadi Bapak nggak dipilih Yesus. Bapak. Kalau untuk karya keselamatan saya tidak dipilih Yesus. Tetapi kalau memberitakan Injil, saya memang diperintahkan. Bukan dipilih, tapi diperintahkan. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu perintah, bukan pilihan, Pak. Oh, Bapak nggak dipilih Yesus. Kalau untuk karya keselamatan, tidak. Nah, jadi Bapak tidak terjadi Yudas yang dipilih. Dan 12 murid. Tidak dipilih Yesus untuk selamat. Bedakan, Pak, untuk selamat dengan karya selamat. Sama, tadi kan saya umpamakan. Saya bukan dipilih untuk karya keselamatan di atas Golgota. Saya dipilih untuk diselamatkan, untuk memberitakan Injil. Ini rencana Tuhan. Tapi kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu nanti saya ini murtad, melawan Tuhan atau tetap taat. Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap dia pakai saya
selama saya memang masih taat. Betul, karena Bapak tidak melaksanakan rencana apapun. Kalau Yudas dia untuk melaksanakan rencana misinya adalah karya penyelamatan manusia. Jadi dia tidak akan pernah bisa keluar dari rel. Contoh, sebentar Pak, contoh sebentar. Yudas dan Petrus itu disengaja ada di dalam kitab suci. Kita udah mau selesai Pak waktunya. Ya, Yudas dan Petrus disengaja ada di kitab suci. Si Petrus contoh manusia yang mau melawan firman Tuhan. Ternyata dia nggak sanggup, dia kan pergi menghindar. Akhirnya ada yang menemukan dia. Baca yang Bapak buat tadi itu Matius 26. Dia katakan, tidak Tuhan, sampai akhir aku setia kepadamu. Ternyata tidak. Oke Pak, jadi jikalau dia memang itu ikut dalam karya keselamatan ditentukan Yesus, dia harus menyalibkan Yesus, menjual Yesus. Ngapain dia harus menyesal sampai gantung diri di Kisah Rasul 1, Pak? Loh, apa bedanya dengan Petrus? Kenapa Petrus menyesal? Petrus menyesal tidak pernah kalian permasalahkan. Yudas menyesal kalian hukumi dia. Petrus menyesal, dia masih hidup. Dia masih melayani lagi. Justru dia masih hidup. Dosanya ada. Buktinya dia mati. Kematian menandakan dia ada dosa. Petrus tidak bunuh diri. Betul. Dia juga dosanya lebih berat. Karena dia menyangkal Tuhan. Matius 10 ayat 33. Siapa menyangkal aku di depan Bapakku, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Siapa menyangkal aku di depan manusia. Artinya Petrus dosanya berat sekali. Lantas orang mengatakan, kenapa dia bisa mengikut perjamuan kudus? Kenapa jemaat dititipkan kepada dia? Karena dosanya sudah diampuni Yesus. Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Oke. Jadi begini, siapapun yang menyangkal Yesus, kalau dia memang bertobat, melayani Tuhan lagi, memang betul diampuni. Yudas dia menyesal bukan untuk dia berubah, tapi dia gantung diri. Petrus bertobat, tidak satu pun ayatnya Petrus bertobat, Pak. Buktikan sama saya. Jangan kalian tambah-tambahi, Pak, ayat kitab suci. Waktu itu syarat pertobatan hanya satu, mengaku dosa dan merelakan diri dibaptis. Buktikan saya Petrus bertobat. Tak ada satu ayat pun Petrus bertobat. Baca di Kisah Rasul pasal 2, waktu dia menginjil ayat 38, dia Kisah para Rasul. Sebentar, Pak. Kisah para Rasul, dia sudah diampuni Yesus. Kisah para Rasul, Petrus sudah diampuni Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka, Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Betul. Ya sudah. Petrus sudah diampuni. Yudas. Karena kalimatnya di sana mereka. Mereka loh Pak, bukan dibilang Petrus, mereka. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa itu untuk tentara yang membunuh. Jadi kalau tentara membunuh itu masuk surga. Pada saat itu dosa mereka diklirkan, bersih. Setelah itu mereka berbuat kejahatan, mati. Mati artinya ada dosa. Sementara Yudas saat itu diampuni, dia tidak berbuat dosa lagi. Sekarang yang harus kalian lawan Pak, siapa yang duduk di atas ke-12 tahta? Ada yang membilang Ananias. Ananias pun tidak, Matias tidak ditunjuk menduduki tahta kerajaan sorga. Dia hanya diangkat untuk menjadi pelayan. Oke, Bapak, itu di Lukas 22 saya sudah baca, Pak. Coba Bapak ulangi lagi ayatnya. Ayat? Ya, di Lukas 22 yang Bapak bilang menduduki takhta itu, Bapak jangan sampai di situ saja. Bapak harus baca sebelumnya. Iya, saya sudah baca. Oke, ya. Kita baca ya. Ayat 30. Nah, ya. Bapak inginkan saya dari mana? Ya, sekarang dari mana? Bapak baca ayat, ya, nanti ya. Sebelum aku baca dari ayat yang ke-22. 22, aku baca ya. Ya, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Dan lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Artinya Yudas tidak tahu. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dianggap terbesar di antara mereka? 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan
pemimpin sebagai pelayan. 27. Barang sebab siapakah yang lebih besar? Ini duduk tengah pelayan. 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang kualami. Yudas sampai akhir dia tetap setia tinggal bersama Yesus dalam pencobaan yang dihadapi Yesus. Dan aku menuntut hak-hak kerajaan bagi kamu. Artinya, Yesus sudah mengatakan, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Di situ Yudas masih ada. 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kenapa Yesus menggunakan kata kamu, bukan kalian? Kamu itu artinya per individu. Artinya hak itu tidak bisa dijual belikan. Artinya Yesus tidak akan memilih siapa lagi pun untuk menduduki tahta itu. Bahkan termasuk Matias. Matias pun, sebentar Pak. Matias di Kisah Para Rasul 1 ayat 25-26 tidak diangkat untuk duduk tahta, tetapi mengganti sebagai pelayan. Pelayan Tuhan. Demikian juga Paulus di Kisah Para Rasul 9. Yesus bertemu Paulus, tidak ada dikatakan kamu menduduki tahta itu. Bahkan sedikit lagi. Bahkan Paulus pun tidak berani mengatakan tahta itu milikku. Tidak berani Paulus, Pak. Bapak jangan jadikan ini panggung untuk membuktikan di dalam otak Bapak, maaf, banyak isi. Yang kita bahas ini aja dulu. Nggak usah Matias, nggak usah yang lain, nggak usah. Putus. Oke. Putus. Putus. Oke, lanjut. Gimana, Pak? Jadi Pak. Halo. Iya. Putus. Apanya Halo. putus? Halo. Jaringan Pak, bermasalah dengan jaringan, koneksi. Masih dengar Pak, saya masih dengar. Masih udah, ada lancar. Pak. Putus lagi. Putus. Itu yang terjadi, putus. Gambar Bapak nggak ada. Bah. Kenapa bisa nggak ada? Halo. Putus. Di sini tempat saya ada hujan, jadi agak putus. Jadi, walaupun putus saya ngomong Pak. Jadi itu ayat 30 ada kriterianya. Jelas. Untuk fakta Pak. Ya, kriterianya Bapak lengkapi tadi. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani. Terus dikatakan di sana, Pak, di situ ada kriterianya. Yudas menurut saya tidak masuk kriteria. Kalau Yudas tidak masuk kriteria itu. Yang mana kriterianya, Pak? Yang mana kriterianya? Ayat 26. Coba tunjukkan pada saya. Saya nggak lihat ini kriteria. Ayat berapa? Nanti kita lanjut lagi. Besok bisa kita lanjut. Nanti kita janjian lagi. Kita sampai tadi pembahasan Lukas 22 ayat 26 untuk orang bisa masuk ke ayat 30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku rasul. Itu dikasih tahu kriteria di ayat 26 sampai 27 28. Semangat. Nggak usah ke Matias, nggak usah ke yang lain-lain. Kita membahas ini. Jadi sebenarnya ini diperuntukkan untuk kamu semua. Tetapi siapa yang masuk kriteria ini, yang taat, yang setia? Loh, udah kan setia sampai akhir, nggak lari. Setia dia. Yang mau lari itu justru Petrus. Yang mau lari itu Pak. Oke. Justru Petrus yang mau lari. Oke. Sekarang saya tanya Bapak. Dia bunuh diri itu dalam rencana Tuhan bukan? Bunuh diri bukan rencana Tuhan. Tetapi Yudas begitu, sebentar. Yesus dijatuhi hukuman mati. Sebentar. Yesus dijatuhi hukuman mati, didengar dia, barulah dia menyesal.
Setelah dia menyesal, maka dia pergi, dibuangnya uang itu. Pergi dia bunuh diri. Itulah kebinasaan Yudas. Kebinasaannya bunuh diri itu, mati dia. Setelah itu, sebentar Pak. Setelah dia mati, Yesus mengampuni. Artinya dosanya tidak ada lagi dan dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena sudah mati. Jadi Pak, orang mati itu tidak lagi bisa minta ampun dosa Pak, hanya orang hidup. Siapa bilang Lazarus itu berdosa? Buktinya dia mati. Tetapi Yesus membangkitkan. Artinya apa? Kebangkitan adalah pengampunan dari Tuhan. Lazarus itu bangkit. Lagi. Kenapa? Asumsi lagi, tidak ada itu di ayat yang dikatakan kebangkitan kebangkitan Lazarus itu orang yang dikasih Tuhan, orang baik Pak. Dia mati. Upah dosa adalah mati, maut. Dia maut adalah berdosa. Tetapi Yesus datang membangkitkan dia. Artinya di situ ada kebangkitan, ada pengampunan. Orang yang tidak diampuni tidak bisa dibangkitkan, Pak. Orang yang tidak diampuni tidak bisa diberi kehidupan setelah kematian. Dan buktinya Lazarus di pangkuan Bapak Abraham di surga. Artinya dia sudah diampuni, sudah diangkat ke surga. Artinya setelah dia mati pun ada pengampunan dari Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Mana bisa kita larang Tuhan? Itu di dalam Yohanes 11 bahwa Yesus mengampuni dosa Lazarus tidak ada. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Dan tidak ada apa? Maria dan Marta doa semalam-malaman, tidak ada. Yang ada Maria menangis. Masuklah Yesus. Sebentar, Pak. Dasar kematian apa? Dasar kematian adalah upah dosa, kematian. Setelah itu, sama dengan saksi Jehovah ketika saya mengatakan bahwa di situ ada doa, orang mati didoakan. Dia bilang tidak bisa. Karena itu adalah penghiburan. Saya bilang, penghiburan di orang Yahudi bukan menyanyi. Tetapi mereka baca firman dan berdoa. Itu perlu Bapak kutip, tanda kutip. Bapak tunjukkan Maria, Marta berdoa. Untuk hiburan. Biar bangkit. Loh, Bapak baca Yohanes 11, saya bacakan. Dia nangis. Kok hanya nangisnya aja yang Bapak baca? Gimana sih? Ya, oke Bapak baca coba. Sebentar. Ayat 11, ya kan? Ya. Ayat 9, jawab Yesus, bukan ada 12 jam dalam sehari ini. Ayat 10, tetapi jika ayat 11 apa Bapak baca? Ayat 11. Dari 11 saya mulai, Pak. Demikianlah katanya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Upah dosa adalah kematian. Terpenuhi ya? Upah dosa adalah kematian. Artinya Lazarus berdosa. Mau kecil mau besar tetap berdosa. Sedang dosa apa dulu? Bapak pun berdosa, kita semua berdosa. Memang betul. Kalau mati berdosa, Henok dan Elia tidak berdosa. Henok dan Elia tidak berdosa. Dia naik ke surga. Bapak katakan mereka berdoa mana? Doa minta pengampunan. Sebentar, saya bilang bukan bilang doa pengampunan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur kematian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah, karena andai kata Yesus di situ, orang akan mengatakan, wah ini Mesias, buktinya Lazarus mati. Makanya kata Yesus, untung aku tidak di situ kan ya. Supaya kamu dapat percaya. Bentar, terus. Marilah kita pergi Bapak sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus. Halo? Sebentar, saya menjelaskan. Kan Bapak suruh saya menjelaskan. Loh. Bapak tunjukkan di mana Marta Maria berdoa buat Lazarus. Sebentar. Saya kan Bapak suruh menjelaskan, saya jelaskan. Baru Thomas yang disebut Didimus berkata kepada temannya. Yang kedua, maka ketika Yesus tiba di depan Lazarus 4 hari berbaring. Sebentar, Pak. Marta berdoa 4 hari itu. Ya tunggu, sabar. Maka ketika Yesus tiba di depan Lazarus
setelah 4 hari dalam kubur. Betania terletak dari dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak penghiburan Yahudi, bukan lagu dangdut, Pak. Bukan lagu rock. Orang Yahudi penghiburannya adalah baca kitab. Bukan Marta dan Maria berdoa untuk pengampunan dosa, bukan. Loh, penghiburan orang Yahudi, Pak, bukan, tetapi mereka berdoa, membaca kitab suci, itulah penghiburan dari orang Yahudi kepada orang yang sedang berduka. Jangan Bapak dangdutan, tidak. Mereka itu dihibur berfirman Tuhan karena kebiasaan. Waktu saya ke Israel, saya akhirnya ketika Marta mendengar bahwa datang, ia pergi menghadap. Ngelek ya? Oke. Sorry. Ngelek. Maria di rumah akan mati. Perhatikan. Sorry, ngelek. Susah kurang dengar. Sorry. Oke ya. Kita selesaikan dulu karena ngelek. Oke? Tuhan Yesus urapi kami supaya apa yang kami sampaikan ini nanti menjadi wawasan bagi banyak orang dan orang dipimpin Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, Pak. Amin.